Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kami berharap semua tetap baik. Kita akan lanjut di dalam kitab Yakobus, di dalam pasal yang ada di dalam bab kelima, perikop 5 itu. Dan di dalam saat ini, Yakobus udah mau menutupi suratnya, walaupun kita beberapa minggu lagi akan belajar di dalam surat ini. Nah, waktu Yakobus menulis perikop ini, dia menyebut 4 mujizat yang bisa terjadi. Kalau saya akan membaca nanti pasal 5 ayat 13-20. Tetapi supaya kita bisa ingat di dalam perikop ini memang ada 4 mujizat. Nah, 4 mujizat ini semua bisa dilakukan dan dialami oleh setiap orang, setiap manusia. Nah, mungkin itu intinya Yakobus di dalam perikop ini, bahwa ada mujizat yang luar biasa, kita bisa mengenal Allah. Lalu itu mujizat pertama, bahwa manusia diperbolehkan ada hubungan dengan Allah sendiri. Mujizat kedua, bisa menyembuhkan orang. Lalu mujizat penyembuhan. Mujizat ketiga yang kita lihat di dalam perikop ini, waktu Elia berdoa dan ada kausan selama 3,5 tahun. Dan mujizat keempat, bagaimana Allah bisa menggunakan kita pribadi sebagai orang, sebagai manusia, untuk menolong orang lain kembali kepada Allah. Itu mujizat juga. Lalu, walaupun mungkin kita merasa kurang mampu, kurang bisa, kalau ada mujizat, menurut Yakobus, ini 4 mujizat yang penting sekali, dan setiap mujizat ini bisa dilakukan oleh siapa saja asal mereka anak Allah dan mengenal Allah dan sudah bertobat dan menjadi pengikut Isa. Lalu mari kita melihat di dalam Yakobus 5 mulai dengan ayat 13 sampai ayat ke-20 yang berbunyi, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena bisa disembuhkan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Lalu, mujizat pertama, ada hubungan dengan Allah, dan Allah akan mendengar doa-doa kita. Mujizat kedua, orang bisa sembuh secara jasmani dan rohani, disembuhkan dalam badan maupun di dalam jiwa juga. Nah, kita lanjut. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Mujizat kedua, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Banyak kuasa di dalam doa orang yang benar di depan Allah. Mujizat pertama, hubungan dengan Allah, dan oleh karena itu Allah akan mendengar doa-doa kita. Nah, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3,5 tahun gak ada hujan. Mujizat ketiga. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Mujizat keempat. Nah, siapa bisa melakukan 4 mujizat ini? Kita bisa melihat di dalam ayat 17, orang yang sama seperti kita. Walaupun Elia dianggap nabi yang besar, banyak sekali mujizat, Yakobus menjelaskan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh aja. Lalu harapan saya bagi kita saudara
supaya kita sadar dan mengakui bahwa 4 mujizat ini sangat luar biasa. Yaitu bahwa kita bisa mengenal Allah, ada hubungan dengan Dia, dan Dia bisa mendengar doa-doa kita. Yang kedua, mujizat seperti yang kita bisa melihat orang bisa sembuh. Dan oleh karena itu, melalui doa kita orang bisa sembuh. Yang ketiga, kita bisa mempengaruhi dunia ini seperti Elia yang berdoa dan gak ada hujan selama 3,5 tahun. Dan mujizat yang keempat, orang sendiri bisa digunakan sebagai alat Allah supaya orang lain bisa kembali kepada Allah itu. Dan tidak penting siapa kita, yang penting kita mengakui di dalam Allah kita berkuasa. Oleh karena hubungan itu. Elia walaupun nabi besar, dia adalah orang yang sama dan biasa seperti kita. Lalu saya mau tutup dengan ayat dari Matius 7 supaya kita bisa melihat bagaimana Allah dan Yesus ingin menjawab doa-doa anak-anak Dia. Di dalam Matius 7 ayat ke-7 dan 8 berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Marilah kita saudara-saudara mencari wajah Allah, mengetok pintu Allah. Ingin sekali mendengar suara Allah karena Dia siap menjawab. Dan kalau Dia menjawab, kita akan digunakan dalam mujizat-mujizat ini. Karena kita orang biasa tapi sama seperti Nabi Elia. Tuhan memberkati. Amin.